Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah. Kali ini yang ke-56, yaitu Al-Hamid, yang maha terpuji. Kata Al-Hamid diulang dalam Al-Quran sebanyak 17 kali dan semuanya merupakan sifat Allah. Al-Hamid berasal dari kata ham, artinya pujian. Secara bahasa, Al-Hamid adalah lawan kata tercela. Imam As-Shadiq mengatakan bahwa Al-Hamid, subjek pemuji, juga berarti Al-Mahmud, objek yang dipuji. Orang Arab mengatakan hamadtu fulana iza raditu fi'lahu, artinya aku memuji fulan jika aku puas dengan perbuatannya. Allah Al-Hamid. Setiap mukmin wajib mengetahui bahwa Allah adalah zat yang maha terpuji. Allah mengenalkan dirinya dengan sifat ini dalam firman-Nya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah yang terpuji oleh dirinya sejak azal dan terpuji pula oleh makhluk-makhluknya secara terus-menerus. Jadi di samping dipuji oleh makhluknya, Allah juga memuji dirinya. Pujian Allah terhadap dirinya adalah bagian dari pengajarannya kepada makhluk. Menurut Imam Khattabi, Allah layak dipuji dalam semua keadaan, karena perbuatannya tidak ada yang merugikan, juga tidak ada yang pernah salah. Dari sudut apapun, Allah bersifat terpuji. Dia terpuji karena keesaan dan ketinggiannya dari sekutu dan bandingannya. Dia terpuji karena telah menciptakan langit dan bumi, serta menjadikan gelap dan terang. Dia terpuji karena telah menurunkan kitab yang agung. Dia juga terpuji karena nikmat dan karunia-Nya. Dengan demikian segala perbuatannya terpuji, dan segala yang terpuji merupakan perbuatannya juga, sehingga wajar dia menyandang sifat Al-Hamid, dan wajib bagi kita memujinya. Alhamdulillah. Allah menyuruh para makhluk untuk memujinya, meskipun sebenarnya pujian makhluk itu sama sekali tidak dibutuhkan olehnya. Semua pujian tidak menambah keagungan dan kesempurnaannya. Cercaan dan kedurhakaannya pun tidak mengurangi keperkasaan dan kemutlakannya. Dalam surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Manfaat dan buah dari pujian seorang hamba kepada Allah sesungguhnya untuk kebaikan hamba itu sendiri. Di akhirat kelak, para pemuji Allah akan mendapat karunia yang agung. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani yang artinya, hamba Allah yang paling utama pada hari kiamat adalah para pemujinya. Seorang mukmin boleh memuji saudaranya secara sama mukmin, akan tetapi pujian tersebut pada hakikatnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab segala kebaikan itu bersumber dari Dia yang Maha Kuasa. Jika kita memuji seorang karena kekayaannya, maka yang terlebih dahulu harus dipuji adalah Allah, karena Dialah yang menganugerahkan kekayaan kepada orang tersebut. Pujian yang diberikan kepada orang lain hendaknya tidak berlebihan, sedangkan memuji-muji diri sendiri tidak diperbolehkan, karena merupakan cermin dari kesombongan. Tidak terkecuali memuji dalam hal ketakwaan. Dia telah mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Saudaraku, pesan dan hikmah yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Hamid
yang maha terpuji ini adalah Allah yang maha terpuji. Terpujilah dia dengan segala sifat-sifatnya. Terpujilah dia yang telah mengajarkan manusia melalui sifat-sifat kebaikan yang tergandung dalam Al-Hamid. Untuk itu maka kita pertama sebagai seorang mukmin harus senantiasa memuji Allah dalam berbagai kesempatan. Perbanyak memuji Allah. Allah memerintahkan manusia untuk memujinya dalam berbagai kesempatan. Pemujian ini sesungguhnya bukanlah untuk Allah, karena dia memang terlalu agung untuk mendapat pujian manusia, melainkan hanya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebab seiring dengan senantiasa memujinya, insya Allah manusia akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang terpuji, yang juga layak mendapat pujian darinya. Yang kedua, maka kita harus berusaha menjadi orang yang terpuji. Orang yang terpuji adalah orang yang perilakunya menunjukkan hal-hal yang terpuji. Ia berbuat demikian bukan untuk memuji-muji dirinya dan mengharap pujian dari orang lain. Hanya pujian dari Allah lah yang dia kehendaki, sekalipun harus menghadapi hinaan dan celaan dari lingkungan sekitar. Pedagang yang sukses adalah pedagang yang barangnya dinikmati dan layanannya dipuji oleh pelanggan. Yang ketiga, sifat Al-Hamid ini mengajarkan kita untuk senantiasa menghargai perilaku terpuji orang lain. Mukmin yang baik harus pandai memberikan apresiasi atas perilaku terpuji orang lain. Perilaku terpuji ini bisa berwujud prestasi di bidang tertentu, atau kesungguhan atau jeripayah dalam suatu ikhtiar. Apresiasi dapat disesuaikan dengan kapasitas ataupun peran diri serta kemampuan. Apakah kapasitasnya itu sebagai atasan, sebagai rekan kerja, sebagai tokoh masyarakat, atau sebagai sesama orang yang beriman. Sebab sudah selayaknya suatu perilaku terpuji itu dihargai. Apalagi penghargaan terhadap perilaku terpuji adalah juga sikap yang sangat terpuji. Sifat Al-Hamid ini, saudaraku, marilah kita jadikan sebagai sumber landasan kita dalam berpikir, bersikap, ya, sehingga menjadi mental kita sehari-hari dengan cara senang memuji Allah dan mengungkapkan rasa syukur Alhamdulillah setiap kali memperoleh dan mendengar kebaikan. Tetap memuji Allah atau berbaik sangka ketika menghadapi sebuah musibah, menunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, saudara, tetangga, sesama manusia, bahkan akhlak terhadap makhluk hidup lainnya. Menghargai waktu, disiplin, ulet dan pantang menyerah dalam menggapai suatu cita-cita. Tidak bersikap egois, namun terbuka dalam menerima kritik dan masukan. Menghargai setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, sekecil apapun, minimal dengan mendoakannya dalam hati, sekalipun kebaikan itu ditujukan kepada orang lain. Memberikan penghargaan atau reward terhadap bawahan, terhadap rekan kerja, terhadap teman, anggota keluarga, dan anggota masyarakat yang memiliki prestasi-prestasi tertentu. Jujur dalam berbicara, menepati berjanji, serta bersikap amanah bila diberikan kepercayaan, dan berusaha untuk selalu memperbaiki diri demi meningkatkan kemampuan dan profesionalitas. Saudaraku, mari kita kutip di akhir pembahasan kita ini ucapan dari David Fishman terkait bagaimana jalan menuju kesuksesan. Jalan sesungguhnya menuju pengembangan diri bukanlah suatu keajaiban. Ia lambat dan membutuhkan keteguhan hati. Jalan itu dapat dilalui sehingga ikhtiar atau usaha Anda akan mendapatkan hasilnya. Saudaraku, marilah kita jadikan sifat Al-Hamid yang maha terpuji ini menjadi pola berpikir dan bertindak kita dalam sehari-hari. Dan kita senantiasa memuji Allah dalam berbagai kesempatan dan waktu yang ada. Yang kedua, berusaha senantiasa menjadi orang yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus selalu berusaha menghargai perilaku-perilaku orang yang terpuji sehingga orang tersebut semakin kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.